Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan produk atau jasa. Pada saat kita mengembangkan produk dan jasa, sebetulnya kita harus menentukan yang namanya itu strategi produk. Kita harus benar-benar mikirin gitu ya, maksudnya si produk ini kita harus buat supaya bisa laku dijual gitu lah ya. Kalau misalnya kita bikin sesuatu tapi nggak ada yang mau beli, terus percuma kan. Nah, jadi kita harus memikirkan mengenai strategi produk ini. Apa yang kita bisa beli dari konsumen, apa yang mau dibeli oleh konsumen itu sebetulnya terkait dengan berbagai elemen yang kita harus perhatikan. Nah, kalau misalnya kita punya produk fisik di sini, kita bisa perhatikan bahwa untuk kita harus perhatikan mereknya, harus perhatikan kemasannya, harus perhatikan citra perusahaan juga, aksesorisnya seperti apa, kemudian instruksi untuk pelanggan penggunaannya seperti apa, sorry ya, ini maksudnya penggunaan, kemudian garansinya gimana, dan layanan purna jualnya seperti apa. Kita jadi gini, kalau kalian pikirkan aja kalau kalian beli produk sendiri gitu ya, kayak saya gitu ya, saya mau beli TV misalnya. Kalau TV itu mungkin saya akan perhatikan kan, bagus nggak, mereknya bagus nggak. Saya biasanya ragu-ragu gitu ya kalau misalnya mereknya tanda tanya gitu ya. Walaupun harganya murah, tapi saya mungkin akan membeli produk yang lebih mahal sedikit, tapi brandnya saya percaya gitu. Nah, jadi makanya oleh karena itu brand itu menjadi sangat penting juga untuk kalian pikirkan. Nah, kemudian saya juga bisa, misalnya kalau beli alat elektronik gitu ya, terutama ya, atau mobil lah, mobil. Kamu pasti akan lebih suka memilih mobil yang si dealernya itu punya pelayanan purna jual yang lebih baik. Ya, kayak saya sangat senang dengan mobil Toyota. Kenapa? Karena mobil Toyota itu pelayanan purna jualnya baik sekali gitu ya. So far saya sebetulnya hampir selalu punyanya Toyota ya. Paling sesekali saya suka beli Honda gitu. Tapi kalau pengalaman saya itu saya nggak pernah kecewa gitu kalau Toyota. Ya itu contohnya aja. Itu membuat saya memilih produk tertentu. Oke. Nah, oleh karena itu kalau kamu yang merancang produk, kamu harus memikirkan semua elemen ini. Nah, bagaimana kita memikirkannya? Contoh, untuk ukuran kemasan dan promosi itu kita bisa variasikan. Jadi kita bisa ciptakan produk total baru dengan pasar yang berbeda, segmen yang berbeda, gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa melokalisasi produk menjadi dengan adaptasi kemasan, branding, aksesoris, layanan purna jual, garansi, instruksi, pencitraannya, gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian ngebayangin seperti misalnya McDonald, gitu ya, McDonald aja, ini kan makanan kebetulan ya. Kalau McDonald jualan di Indonesia itu ada nasi, gitu ya. Saya pernah ke Vietnam. Kalau di Vietnam McDonald itu jualannya ban apa ya, itulah pokoknya yang roti sandwich tuh kayak Subway. Nah, kalau di Amerika beda lagi isinya gitu ya untuk McDonald, apa yang dia tawarkan karena dia memang melokalisasi ya. Tapi kalau brand sih sangat kuat ya dia ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh misalnya air tonic, produk global secara fisik, produk total bersifat multidomestik, pasarnya beda-beda. Jadi contohnya kalau orang Prancis langsung minum, kalau orang Inggris dicampur dengan alkohol katanya gitu ya. Jadi itu gin tonic namanya ya. Oke, kemudian contoh lain coklat bukan produk global karena baik secara fisik maupun sebagai produk totalnya itu hampir beda-beda lah setiap negara. Oke, kemudian untuk value branding, strategi marketing bukan berpusat pada sisi fungsional sebuah produk, tapi lebih ke emotional values. Nah, jadi misalnya value quality of the product, added value given, terus bagaimana brandnya itu menyampaikan dia itu siapa. Oke, nah untuk quality product itu berarti kualitas adalah mangkal dari terciptanya satu brand image, sedangkan added value itu bagaimana sih nilainya sebuah produk itu, baik tangible maupun intangible. Tangible akan berhubungan dengan fungsi, kemasan, dan harga yang dibuat, sedangkan intangible berhubungan dengan sisi emosional dan service. Nah, bagaimana brand mengkomunikasikan dirinya sendiri berkaitan dengan strategi promosi, message, dan juga pilihan channel komunikasi yang sesuai dengan target market. Message akan unik kalau disampaikan dengan tidak tepat, maka bisa salah sasaran. Oke, produk juga nggak selalu semuanya konsumen, ya. Jadi ada produk yang buat industri. Misalnya chips memori, kursi mobil, itu kan berarti B2B ya, business to business. Nah, kalau misalnya sampai dibutuhkan adaptasi produk, biasanya cukup sederhana, misalnya ubah
posisi tempat duduk, panjangin pedal, dan lain-lain. Kalau produk konsumen, biasanya produk konsumen itu dimodifikasi lebih banyak gitu ya. Jadi beberapa produk konsumen dijual tanpa perubahan, misalnya seperti parfum, peralatan gitu ya. Atau bisa juga ada positioning ulang, misalnya coklat M&M kacang masuk pasar Bahrain, anggap kacang makanan sehat. Jadi positioning diubah bahwa M&M itu makanan yang sehat. Sebetulnya menarik sekali ya bagaimana M&M bisa makanan sehat ya. Kalau kita mikirin itu gula, coklat gitu ya, sangat riskan untuk diabetes. Oke, ini ada kasus dari Redbus ya. Saya langsung coba masuk ke sini. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah kasus Redbus ya. Nah, jadi ini adalah cerita kondisi di India ya. Katanya ceritanya awalnya itu berasal dari tapi sebenarnya gini loh, kalau India kan banyak banget orangnya, gitu ya. Nah jadi ada orang India ini namanya Panindra Sama, dia ngerasa bahwa aduh astaga kok ngantri lama pisan, dia nggak bisa, dia sampai nggak keburu beli tiket untuk pergi berlibur sama keluarganya. Nah jadi dia mikir bahwa banyak orang yang punya pengalaman yang sama dan kesulitan yang sama. Nah oleh karena itu dia akhirnya membuat booking system gitu ya, jadi mirip kayak airline tiket tapi buat bus. Ya, nah terus dia dengan teman-temannya dia bikin riset, kemudian mendiskusikan ide bagaimana caranya dengan lalu kerjasama dengan beberapa operator bus, konsumen dan juga investor yang potensial. Mereka melihat bahwa ada benar-benar gap di sistem dan kemudian mereka bisa mengefisienkan lah, streamlining itu kayak mengefisienkan proses. Nah, jadi di sini kelihatan gitu ya, dia akan bisa lihat schedule yang terakhir dan itu berarti kita bisa memperkirakan misalnya kalau udah terlalu malam berarti pas balik lagi itu nggak bisa beli lagi gitu ya. Nah, jadi kalau di India itu memang banyak banget orangnya. Kalian aduh bener lah banyak banget gitu ya. Kalau kalian lihat YouTube, lihat aja lah. Kadang-kadang kamu harus lihat gitu ya. Seperti apa sih kondisi di India. Nah katanya sekitar 60.000 orang itu naik bus ya, tapi sangat tidak organized. Jadi dengan adanya fasilitas Redbus tiketing ini dan dia bisa dengan pembayaran mobile payment, Redbus jadinya bisa membantu para konsumen dengan kemudahan untuk memesan tiket, gitu ya. Nah, jadi akhirnya si Fanny ini bisa mendapatkan funding dan dia berhasil dia mulai dari satu office dengan 60 destination ya, 60 tujuan, dan dia begitu bisa dapat fund investor lagi dia buka lagi 4 kantor lagi dan ini masih terus berkembang. Nah, jadi kalau kalian nih di bidang IT, kalian juga bisa mikirin gitu ya, apa sih sebetulnya value yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian nanti kita bisa mencoba mencari solusi untuk itu gitu ya. Dan kalau misalnya kalian beruntung gitu ya dan pas timingnya gitu ya, ini kebetulan lulusan saya punya alumni dari kebetulan dari sistem informasi, dia cerita temannya dia itu bikin Tani Hub ya. Tani Hub kalian tahu lah, dengar Tani Hub, dan Tani Hub itu betul-betul dapat booming waktu pandemi itu, dan sekarang dia udah omsetnya udah miliaran itu ya. Jadi kalian bayangin gitu ya, kalau kalian nih yang menciptakan semacam Tani Hub itu kalian bisa seperti apa. Nah jadi saya sangat encourage ya kalian nih anak-anak IF harusnya mampu untuk memikirkan ide-ide itu, kalian bisa coba nanti kembangkan. Oke, baik dia cerita tentang Redbus, kita kembali lagi. Oke, baik. Nah kita lihat di sini bahwa seringkali ide sebuah bisnis itu bermulai dari sebuah masalah. Ya sebenarnya itu yang paling ideal sih, karena kalau misalnya mulai dari sebuah masalah, berarti konsumennya akan mau membeli. Ya baik itu bisnis maupun konsumen langsung. Oke, nah seringkali keberadaan produk atau jasa lalu berlanjut melahirkan produk atau jasa yang baru karena sekarang ada permintaan yang baru yang tercipta. Nah, ini adalah contoh disrupsi teknologi. Ya, sorry.
Oke, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ya, ini langkahnya ada 4, idea stage, concept stage, product development, sama marketing stage. Nah, kalau kita breakdown lagi di sini, kita bisa lihat ya, sebetulnya selalu bermulai dari ide. Lalu kita evaluasi produknya. Lalu kita kembangkan produknya. Kalau misalnya kalau programming berarti bikin programnya, lalu dievaluasi, kemudian pilot production run, evaluasi lagi ya, terus kita trial ya. Nah di sini sebetulnya kalau nanti kita akan kenal yang waktu itu kita udah pernah sebut tuh MVP, most viable product ya di sini mungkin. Terus nanti kita evaluasi lagi, dites, baru diperkenalkan pada pasar, dikembangkan, lalu mencapai kematangan dan akhirnya penurunan. Kalau di penurunan nanti kalau misalnya produknya udah nggak laku ya sebenarnya kamu harus ciptain produk baru ya, atau kamu divest ya, itu kemungkinan. Oke, nah ini adalah proses pengembangan ide ya. Caranya adalah pertama kita gambarkan dulu ide dan kompetisi. Nanti kamu bisa lihat juga di halaman 469 dari buku teks ya. Oke, kemudian tentukan kebutuhan, modifikasi dan validasi, kembangkan rencana pemasaran, kembangkan produk atau jasa akhir, dan luncurkan ide itu. Ya, panjang langkahnya tentu saja karena dan biasanya lumayan berat juga sih pendanaannya ya. Jadi kalian mungkin harus pintar-pintar aja untuk memikirkan bagaimana kalian bisa betul-betul berangkat dari problem sehingga orang mau beli gitu ya, intinya gitu. Oke, gambarkan. Oke, ini langkah pertama ya, mulai dari atas. Oke, gambarkan ide. Gambarkan ide itu berarti kamu akan menggambarkan ide itu, lalu mengevaluasi produk jasa yang memenuhi kebutuhan yang sama. Kita cek kompetitor kita maksudnya ya. Lalu kita tentukan keuntungan dan manfaat dan fitur dari ide yang sudah kita buat ini. Dan jangan lupa ada satu hal yang paling penting juga, kita ngecek regulasi. Jadi mungkin aja kita cari pemecahan masalah tertentu, tapi ternyata nggak boleh sama ini, sama apa? Sama pemerintah ya jangan gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tentukan kebutuhan. Cek setidaknya ada 3 grup konsumen yang akan diuntungkan dengan ide Anda. Misalnya B2C, kita kategorisasikan dalam grup umur, gender, pendapatan. Kemudian B2B grup, industri, tipe, lokasi, ukuran. Lalu kita bisa modifikasi dan validasi, bikin prototipe, interview individual yang mencoba prototipe, fokus pada fitur dan manfaat, serta aspek penting lain. Lalu kita akan kembangkan rencana pemasaran. Ya, kita akan belajar nih nanti sebagai bagian dari rencana bisnis. Bisa marketing, pricing, distribution, dan promotion. Lalu selanjutnya kita kembangkan produk atau jasa akhir, kita kembangkan fitur yang lebih jauh lagi dari yang tadi kita udah tes, gitu ya. Karena kan kadang-kadang kalau udah kita tes, kita akan tahu butuh apa lagi. Dan kita jangan lupa ya, kita tetapkan tema pemasaran yang kita mau pakai, manfaat kita yang kita tonjolkan, lalu nama, merek juga penting ya. Jadi terutama kalau kamu mau pergi ke pasar global ya hati-hati. Kadang-kadang merek tertentu itu mungkin ada arti tertentu di negara lain ya. Kemudian kita juga harus memastikan packaging kita yang baik. Oke. Dan kemudian luncurkan ide. Nah, ini mulai meluncurkan produk atau jasa ke pasar. Ini sebenarnya rada deg-degan di bagian sini. Gimana respon pasar ya? Nah, jadi kalian lebih baik kalau misalnya waktu ngeluncurin produk, kalau saya sih ngerasanya lebih baik kamu panggil kayak semacam eksklusif grup gitu ya untuk mengevaluasi dulu sebelum benar-benar meluncurkan. Karena kadang-kadang kalau kita meluncurkan tapi nggak begitu baik, nanti gimana ya, kamu kalau gagal kan nanti jadi kurang baik gitu hasilnya ya. Oke. Lalu kita akan cek konsep kebaruan atau newness. Ini kecanggihan, novelty, kemudian juga apakah ini disruptif, membawa perubahan ya. Newness to the consumer kayak tadi ya, kalau Red Bus di India itu berarti sesuatu yang baru karena kan tadinya nggak ada pemesanan lewat mobile apps gitu ya, lewat website. Oke, jadi kalau kita bisa membawa newness kepada konsumen, bawa ke organisasi dan distribusi sistem, itu rasanya sesuatu yang cukup kuat untuk membuat kita bisa menjadi pemenang. Oke. Nah, ini ada contoh sebuah industri pakai smart bottle, edible box, ya katanya boxnya bisa dimakan. Nggak tahu nih, benar nggak? Oke ya. Baik, kita sekarang lihat ya. Ada new product classification system. Ini berdasarkan sumbu market dan berdasarkan teknologi newness. Nah, kalau kita combine di sini ada
istilah-istilahnya ya. Jadi kalau tidak ada perubahan pasar, produk objektifnya, kalau tidak ada perubahan teknologi berarti nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau misalnya improve teknologi berarti kita sebut istilahnya reformation. Oke. Kemudian kalau misalnya new teknologi berarti kita sebut replacement, ya, mengganti. Oke. Kalau misalnya marketnya kita perkuat tapi tidak ada perubahan teknologi berarti re-merchandising. Kemudian kalau misalnya improve teknologi tapi dan strengthen market berarti improve produk. Di sini bisa mengimprove produk, kegunaan produk terhadap konsumen. Kalau ini teknologi berarti kita dan memperkuat pasar berarti kita akan menambah produk yang mirip dan melayani customer lebih banyak. Kemudian untuk pasar yang baru, di sini tidak ada perubahan teknologi, berarti kita menambah segmen pasar baru, gitu ya. Tapi kan nggak ada teknologi perubahan, berarti cuma nambah segmen pasar baru. Kemudian kita improve teknologi dengan pasar yang baru, ada market extension, tambahkan segmen baru untuk memodifikasi produk, kehadiran produk. Kemudian untuk new teknologi, new market, kita bisa ada diversification, menambah produk baru dan produk pasar yang baru, mengembangkan teknologi baru, berarti ini benar-benar baru, diversifikasi. Istilahnya seperti itu. Nah ini mungkin kalian nggak harus benar-benar ngapalin, tapi kalian harus paham dengan istilah-istilah ini. Oke, nah ada satu istilah ya untuk teknologi technopreneurship startup gitu ya, yang kita sebut dengan disruptive technology. Disruptive itu mengganggu gitu ya atau gangguan. Nah tidak selalu menyangkut bidang teknologi perusahaan kecil ya, ada perusahaan besar. Tapi misalnya contoh taksi versus Grab GoCar ya. Kemudian kalau misalnya pembayaran cash versus OVO GoPay ya. Sekarang makin lama makin canggih sih aku lihat gitu ya, fintech ya. Oke, disruptive teknologi adalah cara baru untuk melakukan hal-hal yang tadinya mengganggu atau memutarbalikkan metode bisnis yang tradisional dan juga praktek-praktek. Sebagai contoh, steam engine, waktu pada saat orang berlayar aja, steam engine itu mengubah teknologi itu. Kemudian kalau internet itu mengubah teknologi surat menyurat lewat post office. Oke, nah ini adalah pengaruh terhadap disruptive change ya. Jadi kamu bisa lihat gini, produk performance sumbunya ya dengan waktu ya. Jadi kamu mikirnya itu produk performance makin tinggi, waktu makin berjalan ke sana. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di sini sumbunya kalau waktu makin ke kanan berarti kita disruptif, terus ada progress, terus ada performance yang diminta dari low end market. Tapi kalau makin ke atas berarti performance diminta pada waktu akhir dari produk, progress diminta untuk mempertahankan teknologi. Jadi memang ini kalau disruptive technology itu mengubah kehidupan kita ya. Jadi kalau mungkin paling gampang memang contohnya adalah seperti Grab sama Gojek ya. Kalian dulu mana ada pesan makanan lewat aplikasi. Terus sudah dikirim. Dulu mungkin kita harus pergi ke sana, bayar juga di sana ya. Paling banter telepon. Yang paling banter telepon. Nah sekarang sih gampang banget. Jadi saya pikir ini adalah satu hal yang memang sangat baik bisa dilakukan. Oke, nah disruptive innovation adalah inovasi yang menciptakan pasar yang baru, yang tadinya nggak ada tiba-tiba muncul gitu ya. Dan ini menggantikan market leader dan kerjasama yang sebelumnya ada. Oke ya, nah ini tabelnya, grafiknya, performance makin tinggi, waktu makin ke kanan, disruptive teknologi itu benar-benar menyalahi aturan seperti yang biasa. Oke, baik, sekarang coba aku cek dulu.